Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita akan memahami tahapan dalam proses pembuatan pupuk bokasi. Pupuk bokasi itu adalah pupuk yang dibuat dengan melalui proses fermentasi menggunakan mikroorganisme. Jadi bagaimana tahapannya? Oke, kita langsung saja pada videonya. Berikut ini adalah beberapa tahapan dalam pembuatan pupuk bokasi. Yang pertama yaitu bahan-bahan. Di sini ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan dalam pembuatan pupuk tersebut. Yang pertama yaitu ada kohe sapi atau kotoran sapi itu sebanyak 40%. Kemudian di sini juga ada kohe kambing yaitu sebanyak 20%. Juga ada serbuk gergaji sebanyak 20%, kemudian arang sekam sebanyak 20%. Jadi total keseluruhan bahan utamanya yaitu ada 100%. Kemudian bahan pendamping itu ada 3, yaitu ada tetes tebu. Kalau tidak ada tetes bisa menggunakan kecap ataupun gula. Kemudian ada E4 pertanian yang warna kuning ya. Kalau tidak ada bisa menggunakan Yakul nggak tahu ya. Kemudian ini ada air. Dan untuk tahapan yang kedua ada peralatan. Dalam prosesnya juga membutuhkan peralatan yang harus dipersiapkan. Di antaranya yaitu ada alat semprot, kemudian ada wadah, ada pengaduk ataupun cangkul juga bisa. Kemudian di sini ada karung. Apabila bahan dan juga peralatan itu sudah lengkap, maka kita masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu proses pembuatan. Dalam proses pembuatan yang pertama itu kita yang harus lakukan yaitu ratakan keempat bahan secara berlapis. Jadi dari keempat bahan tersebut kita itu ratakan ke semuanya dengan cara berlapis. Maksudnya kohe sapi diratakan, kemudian kohe kambing diratakan. Jadi secara berlapis dan seterusnya. Jadi keempat bahan ini diratakan dengan cara berlapis. Kemudian langkah yang kedua yaitu tuangkan air pada wadah bersamaan dengan tetes. Jadi air di sini ditaruh dalam wadah, dicampur dengan tetes tebu secara bersamaan. Maksudnya diaduk seperti itu. Kemudian masukkan E4 dan diamkan terlebih dahulu. Setelah air dan tetes tercampur, maka E4 tersebut dimasukkan pada larutan tersebut dan diamkan terlebih dahulu. Jadi setelah E4-nya dimasukkan pada larutan tetes, itu didiamkan terlebih dahulu. Jangan langsung diaplikasikan. Kemudian setelah didiamkan, masukkan larutan tetes pada alat semprot. Jadi setelah didiamkan, setelah dimasukkan E4, larutan tersebut itu dimasukkan pada alat semprot yang sudah kita sediakan. Lalu semprot pada bahan yang diratakan. Jadi setelah cairan tersebut ada dalam semprotan, lalu semprotkanlah pada bahan yang sudah diratakan. Maksudnya dari bahan ini.
disemprotkan pada bahan tersebut. Kemudian sambil diaduk menggunakan cangkul. Jadi ketika melakukan proses penyemprotan, bahan tersebut itu sambil diaduk menggunakan cangkul. Oke, bisa dipahami. Setelah bahan tercampur, masukkan pada karung yang sudah disediakan. Jadi ketika bahan tersebut sudah tercampur merata, bahan tersebut itu masukkan pada karung yang sudah kita sediakan. Lalu diamkan selama proses fermentasi. Setelah bahan tersebut itu dimasukkan pada karung, maka bahan tersebut kita diamkan selama proses fermentasi. Kemudian tahapan yang keempat yaitu hasil. Hasilnya apa? Bagaimana bokasi dapat digunakan setelah proses fermentasi selesai. Jadi ketika proses fermentasi itu sudah selesai atau sudah berhasil, maka bokasi tersebut atau pupuk tersebut itu sudah bisa digunakan. Oke, cukup sekian untuk semuanya teman-teman, dimanapun kalian berada. Apabila ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan ya di kolom komentar.